Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan di tengah-tengah kita. Lamb above, who reigns forever. Jesus, Jesus, Jesus. Sekarang mata kita sekarang. Makasih Tuhan. Makasih. 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 Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapakku. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. Tuhan, 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 biar mata kami semua terbuka. Biar mata kami semua terbuka, Tuhan. Eyes have seen, Lamb above. Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Harap syukur. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih.
perjumpaan dengan Engkau segala-galanya. Biar terus mata kami memandang Sang Raja. Biar terus mata kami melihat, menatap hanya kepada-Mu. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Pagi ini Kau terus layani anak-anak-Mu, Roh Kudus. Bawa hati setiap kami melekat hanya kepada Tuhan Yesus kami. Siapkan kami untuk hal-hal yang ajaib yang Kau sediakan di depan kami. Kami tahu ini minggu-minggu yang ajaib sebelum kami menutup tahun 2010 ini. Kami tahu ada yang dahsyat menanti kami di tahun depan. Kami tahu impian akan jadi nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebelum kita belajar firman, ada beberapa anak akan diserahkan ke Tuhan pagi ini. Saya undang anak Kaylin Christabel Sutanto, anak dari keluarga Bapak Stephen Setiawan Sutanto, anak Jaden Maximilian Robertson Koswanto, anak Holly Meleh Friedrich Ebasdamim, anak Mikaela Jaden Suwiryo, anak Joy Shalom Immanuel Salim, dan anak Samuel Fauyan. Bisa dibawa ke depan dan kita serahkan ke Tuhan hari ini. Mari arahkan hatimu terus. I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see, yes Lord, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Lagu ini diambil dari kitab Nabi Yesaya yang berkata ketika pada tahun matinya Raja Uzia, dia berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta dan ujung jubahnya memenuhi akan baitnya. Sekali orang bisa bertemu dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sekali mata kita memandang Dia, sesuatu di dalam kita akan berubah sangat radikal. Dan itu yang membuat hati kita bisa melekat terus kepada Dia. Hari ini kita mau serahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Biarkan sambil kita berdoa, biar mata anak-anak ini pada masa kecilnya bisa menatap dan memandang kepada Tuhan. Kekristenan itu bukan soal boleh dan tidak boleh. Kekristenan itu bicara soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini, semua kita bisa menikmati Dia. Dan hidup kita akan diubah dengan kuat. Amin, saudara. Mari semua kedangkan tanganmu. The train of His
dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan iman kedua orang tuanya, hamba serahkan anak Mikaela Jaden Suwiryo dalam tangan Tuhan. Biar lahir seperti generasi Mikael yang ada terus di hadapan Tuhan. Dia jadi orang yang menggenapi rencana Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Dia bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Serahkan dalam tangan-Mu dan diberkati Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dalam anugerah-Mu demi nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sesuai dengan iman orang tuanya, hamba serahkan anak Samuel Fauyan dalam tangan Tuhan, biar seperti namanya didengar oleh Allah. Tiap tangisan, tiap kerinduan hatinya didengar oleh Allah. Hari ini anak ini dalam pemeliharaanmu dan diberkati Tuhan. Berkati orang tuanya dalam anugerah-Mu demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, sesuai dengan iman dari orang tuanya, bawa anak Joy Shalom Immanuel Salim dalam tangan Tuhan. Orang tuanya beri nama seperti yang mereka impikan atas anak ini. Maka jadi ya Tuhan, jadi ya Tuhan, jadi ya Tuhan. Penyertaan Tuhan yang terus menerus. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Jehovah Shalom juga turun dalam hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pegang hidupnya dan tidak akan pernah Kau lepaskan. Berkati kedua orang tuanya dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahi kekuatan untuk membesarkan anak ini seperti yang Tuhan mau. Hamba mau datang untuk bawa anak Selin Christabel Sutanto dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan berkata dia akan tumbuh seperti seorang putri, princess di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi tiap langkah dan pertumbuhannya sempurna. Tidak ada kutuk apapun di atasnya, yang ada hanya blessing dan berkat Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, anugerahi dengan yang terbaik daripada-Mu. Mampukan bawa anak ini kenal dengan Engkau demi nama Yesus. Hamba bawa juga anak Belimelech Friedrich Ebesdamim dalam tangan Tuhan. Sebagaimana iman kedua orang tuanya, ada boundaries of the blood dari Yesus sendiri yang mengitari hidupnya. Dia tidak akan keluar dari batas darah Tuhan itu. Dan hidupnya akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Pelihara hidupnya Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu, diberi anugerah mendidik anak ini dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan, seperti kedua orang tuanya beriman kepadamu, hamba akan serahkan anak Jaden Maximilian Robertson Goswanto di dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus, proteksi-Mu Tuhan. Tidak ada kesakitan dalam hidupnya. Hati Tuhan terus tertuju kepadanya seumur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun juga pada kedua orang tuanya, anugerah untuk membawa anak ini kenal dan takut akan Tuhan. I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns
Saudara sekalian, dalam 2 minggu ini, termasuk nanti tanggal 24, Tuhan berkata, siapkan hati anak-anakku buat acara kita di akhir tahun. Saya berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian, karena berkali-kali Tuhan mengingatkan, dan Tuhan berkata, jangan sampai tidak disiapkan hati mereka. Dan Tuhan berkata, seringkali kalau tidak siap seperti jala yang robek, dan dipakai untuk menangkap ikan. Sekalipun kelihatannya kita mendapatkan banyak, tapi ujungnya akan banyak yang tercecer, dan beberapa orang bahkan kemudian tidak akan pernah mendapat apapun. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar tentang Elia dan Elisa. Saya ingin mengajak Anda melihat dari sisi lain yang mungkin selama ini kita belum melihatnya. Dan Tuhan mengajarkan ini dan Dia berkata, sampaikan nak kepada anak-anakku. Dan kemudian nanti pada malam Natal dan tanggal 25-26 Dia berkata, ajari lagi, lanjutkan lagi, sampai mereka ngerti apa yang harus mereka tangkap daripadaku. Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama dan kita baca sampai dengan ayat yang ke-15 dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Alkitab berkata, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, dan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda.
Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara sekalian, jalan orang yang bernama Elisa ini menarik sekali. Pertama-tama dia bertemu dengan Elia ketika dia sedang membajak akan ladangnya. Alkitab mengatakan dia menggunakan 12 pasang lembu dan dia mengerjakan pasangan yang ke-12. Dia sedang mengerjakan akan ladangnya, Elia tiba-tiba datang dan dilemparkan jubahnya kepada Elisa. Dengan itu Elia mau berkata begini, "Satu hari jubah ini akan jadi milikmu. Satu hari kamu akan meneruskan aku jadi nabi atas umat Tuhan Israel." Dengan dilemparkan jubah itu, Elisa mengerti panggilannya. Tapi tahukah saudara, dari sebuah visi atau janji Tuhan, sampai pada penggenapannya, butuh beberapa hal yang harus dilewati. Akhir tahun ini kita punya pesan Tuhan yang berkata, impian jadi nyata. Maka saya mau berkata kita harus menyiapkan diri kita, supaya semua impian kita jadi sebuah kenyataan. Elisa pertama-tama dilempari oleh jubah Elia. Dan jubah itu harus dikembalikan kepada Elia. Dia belum pernah dan belum bisa atau berhak memakainya. Tapi hari itu merupakan sebuah janji. Sebuah visi yang berkata, satu hari ini akan menjadi milikmu. Saudara, akhirnya dia ikut kepada Elia. Tidak jelas berapa tahun, diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Dan indikasinya dia tidak pernah disebut sebagai rombongan nabi. Dia cuma pelayan daripada Elia, nabi besar di Israel waktu itu. Dia dikenal sebagai pelayan pribadi dari Elia. Dia bukan dikenal sebagai seorang nabi yang berpotensi jadi besar, sama sekali tidak. Butuh waktu bertahun-tahun, sampai kemudian hari di mana Elia harus dibawa Tuhan kembali ke surga, hari itu tiba. Nah, kalau Anda perhatikan sebelum kita nanti bahas mulai ayat yang ke-7 terutama, kalau Anda perhatikan jalannya itu menarik, dari kota ke kota mereka jalan. Elia berkata berkali-kali, "Sudahlah kamu jangan ikut aku." Tapi ini orang tetap berkata, "Tidak, aku akan ikut engkau." Ini persis dengan sikap Rut ketika Naomi berkata berkali-kali, "Jangan ikut aku, aku sudah tua, tidak punya anak laki-laki. Seperti apa kelak masa depanmu? Kamu pulang aja. Si Orpah pulang, Rut berkata, "Tuhanmu adalah Tuhanku. Di tempat engkau mati, di sana aku mati." Bayangkan saudara, ini orang punya sikap hati yang sama. Elisa berkali-kali Elia berkata, "Tinggalkan akulah, kamu di sini saja. Terima kasih buat semuanya." Elisa berkata, "Tidak, aku tetap akan ikut." Yang aneh saudara sekalian, perhatikan. Di hampir tiap kota akan ada rombongan nabi. Nah, harusnya kalau Anda berpikir ya, kalau pemimpinnya akan diangkat ke surga, rombongan nabi ini kan kepentingannya dengan Elia. Ya toh, harusnya kalau Elia mampir ke kotanya, ya mereka datang mencari Elia toh, dan berkata gini, "Ya minimal transferi kamilah kepekaanmu, minimal ada pesan-pesan enggak buat kami, minimal tumpangi tanganlah kami Elia sebelum kami terangkat ke surga." Tapi aneh sekali, mereka ini tidak mendatangi Elia, tapi yang didekati Elisa. Dan omongan mereka bukan omongan yang membangun. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Kamu tahu nggak hari ini tuanmu akan diambil daripadamu?" Mereka berkata gini,
Untuk apa kamu habisi 12 pasang lembu, kamu tinggalkan tanah ladangmu, tinggalkan orang tuamu, lu nggak dapat apa-apa, bernubuat aja kagak. Mending kami berjarak dengan Elia, kita termasuk rombongan nabi. Nah kamu rombongan apa? Kamu kan abdinya Elia. Nah hari ini Elia terangkat daripadamu, kamu nggak dapat apa-apa. Saudara, saya mau ingatkan dan Tuhan berkata berkali-kali. Tadi pagi juga Tuhan berkata begini, ingatkan anak-anakku. Begitu kita mau mengatakan Tuhan, aku mau impianku jadi kenyataan. Saudara mesti belajar mengabaikan dan mengebaskan semua perkataan dari siapapun yang mencoba tanpa sadar atau sadar melemahkan iman kita. Saudara akan didekati dengan perkataan-perkataan yang mengatakan begini, buat apa? Gak ada gunanya. Kenapa kamu begitu fanatik? Kenapa begitu nurut? Disuruh ini iya, itu iya kayak orang goblok. Buat apa? Nah perkataan-perkataan seperti itu persis dialami oleh Elisa. Kenapa? Aneh sekali. Karena sebetulnya itu ada spirit menurut saya yang mencoba menghentikan pelayanan daripada Elia. Roh ini berkata, kalau Elisa bisa dimatikan imannya, Elisa dipadamkan apinya, maka Elia tidak akan pernah punya pengganti. Maka kegerakan Tuhan akan berhenti. Nah roh itu yang sedang bekerja hari ini, untuk menciptakan keraguan, ketidakpercayaan, sinis, tidak percaya, mencemooh. Untuk apa tujuannya? Mematikan akan roh saudara. Saya ketemu dengan satu orang yang dulunya berapi-api. Dia cinta Tuhan, bahkan dia rela meninggalkan semuanya buat Tuhan. Hanya sayang salah bergaul. Ketika kelompok nabi tanda petik mendatangi dia berkata, lu buat apa seperti ini? Kamu tahu nggak itu tidak ada gunanya. Dia dengarkan perkataan itu, hari ini murtad saudara. Saya nggak bisa bayangkan ya, orang yang begitu hebat berapi-api, dalam waktu hanya 1 tahun, bisa diubah jadi orang yang murtad. Dan begitu murtad, apakah mereka yang pernah mengatakan dia, jangan terlalu percaya, ini terlalu fanatik, ngurusi dia? Enggak, dibiarkan. Satu hari kalau engkau terbuang jauh dari hadapan Tuhan, karena engkau mendengar semua perkataan negatif yang melemahkan imanmu, yang membuat engkau tidak bisa mengejar Tuhan dengan kuat. Satu hari engkau terlempar dari hadirat Tuhan. Saya mau tanya, apakah orang-orang itu akan mengejar engkau untuk dikembalikan kepada Tuhan? Percayalah, tidak akan terjadi. Saudara, hanya jadi sebuah bahan tertawaan dan cerita. Betapa seseorang yang tadinya begitu hebat buat Tuhan, tiba-tiba hari ini terlempar keluar dan hidup secara duniawi. Saudara, Elisa ngalami itu. Baca berkali-kali, rombongan nabi tidak mencari Elia. Mereka mendekati Elisa. Karena ini ada roh yang bergerak. Rohnya berkata, kalau aku bisa hentikan Elisa, kegerakan tidak akan berlanjut. Saudara sekalian, akhirnya Elisa ini, dan butuh orang dengan kekerasan kepala tanda petik seperti Elisa, yang berkata, enggak, kamu diam, gua sudah tahu, diamlah. Dia berkata, kamu tidak tahu yang aku inginkan. Kamu tidak tahu yang aku kejar. Kalau berita begitu, aku juga sudah tahu, diam. Anda harus berani berkata diam kepada seseorang. Karena ada orang-orang yang terus digerogoti telinganya, dilemahkan berkata, jangan fanatik, Kristen ya Kristen, jangan fanatik, tidak usah begini, tidak usah begitu. Kalau Anda ngerti dan rohmu mulai berkata, ini orang akan melemahkan aku, harus dengan tegas berkata, Pak atau Ibu maaf ya, tolong diam. Doakan saya saja, kalau Anda cinta saya. Dan Anda harus mengatakan, aku tahu kemana aku pergi, aku tahu apa yang aku inginkan dari Tuhanku. Dan akhirnya cerita ini berlanjut, mereka menyeberang Yordan, rombongan Nabi tidak pernah mau ikut nyeberang Yordan, karena kata Yordan artinya kematian daging.
Dan kemudian mereka nyebrang. Waktu nyebrang, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau mau? Lalu Elisa mengatakan, beri aku 2 bagian daripada rohmu. Itu bahasa Inggrisnya 2/3 daripada rohmu. Itu sebuah ungkapan untuk mengatakan, aku minta hak kesulungan kau berikan kepadaku. Lalu Elia berkata begini, yang kau minta itu sukar. Saudara, saya pelajari kata sukar ini. Saya berdoa, Tuhan, sesukar apa sih yang diminta oleh Elisa? Hari ini saya mau tunjukkan buat saudara. Tuhan mau berkata begini, boleh engkau minta yang bahkan Nabi Elia berkata, itu sukar. Tapi buat Tuhan kalau dia berkata ya, itu akan jadi dalam hidupmu. Nah, sesukar apa? Saya cek di Alkitab, saya pelajari, ternyata kata itu dipakai oleh banyak ayat, tapi satu di antaranya ajaib sekali. Ini yang kemarin Tuhan tunjukkan. Coba buka Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian 35 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Atau saya baca sampai 18. Kejadian 35, lihat mulai ayat yang ke-16, 17, 18. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar, Anda garis bawahi. Karena ini kata yang sama yang dipakai Elia, waktu dia mengatakan kepada Elisa, yang kau minta itu sukar. Nah, sukarnya seperti apa? Sukarnya ternyata sangat sukar. Seperti Rahel waktu akan melahirkan Benyamin. Berikutnya. Sedang ia sangat sukar bersalin, 2 kali disebut. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Saudara, sukarnya seperti apa? Sukarnya antara hidup dan mati. Pilihannya antara hidup dan mati. Nah, seringkali orang Kristen tidak pernah minta sampai ke titik pilihan hidup mati. Padahal sebetulnya, kalau saudara ingin melihat terobosan besar, biasanya lewat antara hidup dan mati. Pak, ngomongnya enak. Lah kalau mati ada ayatnya, akulah kebangkitan dan hidup. Dia hidup lagi, saudara. Dari mana saya ngomong begitu? Saya dalam hidup saya ngalami berkali-kali. Pertama-tama waktu kita masih bentuk yayasan, belum gereja, kami bergabung di namanya Yayasan Keluarga Sangakala, Pak Adi Sutanto yang mendirikan itu. Satu hari seorang teman berkata begini, Pak, ke Pak Adi Sutanto, di Semarang ini cuma ada satu toko buku. Lalu mereka setuju, terus kemudian kulaan, saudara. Dari semua penerbit, kantor disulap sedikit, dibelikan rak buku, kemudian dimodali sedikit, dan kemudian jadilah toko buku. Sepi. Minat baca orang kita masih rendah. Kita bukan bangsa yang sudah gemar membaca. Sepi. Yang datang enggak banyak. Yang banyak datang teman-teman sendiri nebeng baca. Jadi ngintip-ngintip begini, isinya penuh orang nebeng baca. Tidak pernah mereka betul-betul mau beli itu enggak. Dan sebagian besar, nah waktu itu belum banyak penulis kita yang produktif. Sebagian besar itu buku teologi. Kita mau beli buku dari bahasa Inggris terlalu mahal buat kita. Dan tidak punya channel. Akhirnya buku teologi yang dibeli tidak banyak orang, kecuali mahasiswa sekolah teologi. Nah biasanya mereka punya perpustakaan. Jadi untuk beli buku enggak terlalu banyak. Dan saya masih ingat berkali-kali kita nombok enggak bisa bayar tagihan. Dan orang yang Tuhan pakai dan paling berjasa melewati masa-masa itu
kakaknya Pak Adi sendiri. Kalau Anda pernah dengar dan kenal, sudah almarhum, sudah dibawa pulang ke rumah Bapak, namanya Pak Pendeta Adi Sucipta. Makamnya bersebelahan dengan makam mami saya, saudara. Dan beliau yang berkali-kali sebetulnya nomboi, tagihan gak ada, bayari. Terakhir itu paling parah. Itu zaman tahun 90-an awal ya. Kita itu tunggaan sampai 25 juta. Mungkin kalau sekarang itu kira-kira 250 juta gitu kali, saudara. Gak bisa bayar. Penerbit berkata, mulai sekarang toko buku Rema tidak boleh ambil buku dari kami. Bayar dulu tunggaannya. Lalu pada waktu itu, Pak Adi tomboi 25 juta, dia bayar. Dia bilang, daripada jadi batu sandungan buat orang lain. Bayar. Saudara, apa yang terjadi? Setelah itu kita tidak bisa kulaan lagi. Buku-bukunya tambah lama, tambah tua, dan mulai kuning-kuning. Lalu kemudian tidak ada orang beli di situ. Terus Tuhan beri kami gedung lama di Permata. Dan sampai di sana juga keadaannya memprihatinkan. Lalu saya masih ingat Bu Foni berkata, Pak, ini kalau diteruskan begini, ngabisin energi kita. Dan kita lama-lama ini tetap akan tutup juga. Lalu kemudian ternyata dia berkata, tagihan juga masih banyak, Pak. Itu yang 25 juta itu hanya sebagian ternyata. Ternyata saya ditagih orang banyak sekali, Pak, masih banyak banget. Dan kita nggak ada uang sama sekali. Mau beli buku baru tidak boleh lagi. Tidak ada orang percaya dengan kita. Saudara, pernahkah ngalami keadaan seperti itu? Di mana Anda di titik paling bawah, di titik hidup mati saudara. Dan kau berkata tidak ada pilihan lain, kita pasti matilah ini. Lalu kemudian saya tanya, usulanmu apa? Bagaimana Pak kalau kita obral saja ini buku, toko buku Rema kita tutup saja. Sudahlah, kita kan sudah pindah ke gedung yang baru. Enggak mungkin juga buka di tempat yang lama, karena dikembalikan ke pemiliknya. Jadi gedung yang baru ada ruangan kecil kita pakai untuk toko buku, enggak laku juga. Tambah enggak laku di situ. Hanya kalau hari Minggu beberapa orang meninjau, terus keluar lagi. Jarang ada pembeli. Lalu gimana? Saya bilang. Dia berkata begini, kita obral Pak, 50%, 60% diskon. Pokoknya dapat uang dan kita bayari utang kita dan selesai. Saya berpikir tidak ada pilihan lain. Saya berkata, okelah, obral, tutup toko bukunya. Hari itu kita memutuskan untuk berkata, toko buku ini mati sampai di sini. Sudah siap buat di koran, telah pulang dengan tenang. Tutup peti tanggal berapa, toko buku Rema. Kita berkata, habis dah, selesai. Saudara, orang Indonesia itu hebat sekali. Begitu ada kata sale, sale, wah, itu berubah. Matanya jadi gede. Dan biasanya nggak peduli, butuh nggak butuh, sale, sikat, saudara. Dan ternyata seperti itu. Saya sudah berkata, close, tutup, toko buku Rema, sebulan ini sale, dapat duit, bayar utang, tutup toko bukunya. Hari pertama dibuka, saudara. Saya masih ingat tuh, ditaruh meja di depan, tumpuan itu. Itu kayak kacang goreng. Buku yang bertahun-tahun tidak dibeli orang, hari itu laris. Mendadak berminat semua jadi mahasiswa teologi. Itu buku-buku teologi dibeli orang. Siapa yang mungkin ada di antara saudara kalau Anda dulu termasuk jemaat yang di sana. Entah dibaca, entah tidak, dia berkata, lumayan kok, 50% katanya begitu. Kapan lagi? Borong. Dalam 3 minggu itu nyaris ludes saudara. Sampai saya heran, ini mujizat betul. Kata sale, kata diskon itu ternyata punya efek gede sekali. Dan kita betul-betul diskon loh saudara. Habis-habisan saudara. Nah pada waktu 3 minggu itulah kita dapat duit cash cukup lumayan. Lalu saya bilang begini, bayar utang. Bu Foni kirim surat ke semua penerbit. Kalau ada tagihan kami yang belum terbayar, tolong ditagih. Keren nggak saudara? Biasanya kalau orang punya utang, lari saudara. Tidak mau nemuni. Ini kita malah berkata buat surat, tolong tagihan yang belum kami bayar, tolong ditagih. Tapi diberi deadline. Maksimal 1 bulan dari sekarang. Lewat dari itu dianggap tidak ada. Wah langsung loh. Mau dibayar,
dalam 2-3 hari datang tagihan saudara. Wih, banyak banget ternyata. Dan uang kita habis untuk bayar. Tapi akibatnya apa? Debt free, tidak punya utang kita. Nah, begitu nggak punya utang, mereka berkata begini, mau kulaan lagi tidak? Nah, pedagang kok, gitu. Pedagang itu sama dengan politikus, saudara. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi, pokoknya yang ada uang abadi pokoknya. Dia berkata, mau kulaan lagi nggak? Tapi bayar depan ya, bayar duluan, kontan katanya. Masih belum percaya. Kita bilang, entar ya, kita pikir-pikir dulu. Di saat-saat seperti itu, datanglah seorang hamba Tuhan. Dia belum terkenal sekarang, namanya John Bevere. Dia datang, dia khotbah di gereja, dan kemudian dia nulis buku, Suara yang Berseru-seru di Padang Gurun itu. Dalam bahasa Inggris. Dan dia berkata, ini ya, kamu boleh terjemahkan ini. Saya nggak tahu, masih nggak di Rema itu. Anda perlu baca itu, buku bagus sekali. Dan kemudian dia berkata, ini saya berikan ke kalian, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jualah keuntungannya untuk memberkati gereja ini. Kalau sekarang nggak bisa, saudara. Itu ada agentnya, Anda mesti kayak, zaman dulu karena nggak ada orang beli bukunya dia. Padahal buku itu bagus. Lalu kemudian kita terjemahkan, laris kayak kacang goreng. Jadi suara di padang gurun itu menghidupkan ternyata. Makanya kalau Anda sedang di padang gurun, itu sudah dekat, saudara. Karena suara di padang gurun itu menghidupkan toko buku Rema itu. Karena laris kita punya modal untuk kulaan lagi. Lalu kemudian kita beli. Dan kali ini kita pilih, berdoa, tanya Tuhan, yang mana yang kita jual. Kita nggak bisa sembarangan ngambil begitu ya. Kalau ada orang sembarangan ya kita berkata ini nggak bisa, ini jemaat nggak mau. Tebel-tebel begini, mempelajari kitab Ester, tebelnya segini. Wah, rontok semua, keriting semua bacanya. Nggak bakal orang kita baca. 1-2 dari Anda akan baca, kutu buku terutama. Tapi yang lain, lihat tebelnya, males lah. Aku cari koran aja, lebih tipis. Saudara bisa bayangkan itu kan kondisi kita. Lalu kemudian kita mulai beli buku-buku yang kita pilih. Terus berkembang. Dan saya masih ingat, satu hari kita renovasi toko buku kami yang di tempat lama. Kita resmikan lagi pembukaan Rema. Tetap dengan nama yang sama. Kita mau berkata ini Rema yang sama yang sudah tutup peti. Menjelang ditutup, dia batuk dan bangun lagi, saudara. Dan kalau saya beberapa hari yang lalu saya mampir ke depan sana ke toko buku Rema, Anda tidak melihat kematian toh, Anda melihat kehidupan. Bukan hanya itu, kita berkembang jadi media Injil Kerajaan. Kita sudah cetak, menurut saya mungkin hampir di atas 100 judul buku keseluruhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini Rema dan pelayanan MIK itu jadi berkat buat gereja. Dalam banyak kesempatan mereka ambil bagian dalam jumlah yang cukup besar. Saya ingin berterima kasih buat teman-teman yang tetap mau percaya sekalipun melewati kematian. Dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa kebangkitan yang luar biasa. Hidupmu juga sama. Hari ini kalau engkau berkata, Pak, tutup peti saya, Pak. Tutup buku saya, Pak. Saya berkata, belum tentu. Tunggu saat terakhir. Waktu minyak dicurahkan, mungkin batuk perusahaanmu. Dan menggeliat berkata, aku kok bokai 4711 toh, kurang enak rasanya. Anda tahu, saya mau parfum yang enak. Karena manusia itu parfumnya cuma 3 selama hidupnya. Yang pertama ketika 4 lah. Parfum baunya itu cuma 4, saudara. Ketika bayi, minyak telon. Agak gede, dewasa, minyak wangi. Sudah tua, minyak angin. Terakhir, odokolon itu, saudara. Nah kalau Anda punya perusahaan di level terakhir, stadium 4 nih Pak, nih bau odokolon sudah mulai. Bau odokolon made in Germany, 4711. Saya pikir ya itu perusahaan ketika membuat itu tidak pernah berpikir bahwa itu akan jadi minyak stadium keempat di Indonesia. Saya yakin tidak, itu punya tujuan lain sebetulnya, tapi Indonesia telah membuat minyak itu larisnya luar biasa. Anda bayangin berapa orang mati tiap hari, berapa botol habis di Indonesia. Tapi itu kan 4 tingkatan, saya nggak tahu Anda sampai di tingkat mana. Tapi kemarin perut saya kembung, saya masih tingkat minyak telon. Tenang aja saudara, masih lama ini. Anda di mana ini saya nggak tahu. Kalau minyak angin terus Pak, nah ini gawat saudara. 1 step lagi, odokolon saudara.
Kalau perusahaanmu sudah level keempat, percayalah ada kebangkitan dan hidup saudara. Ada Tuhan yang sanggup menghidupkan kembali. Amen. So permintaanmu sukar. Sukar seperti apa? Antara hidup dan mati. Saya ngalami berkali-kali gereja lama itu hampir disita bank, Anda tahu ceritanya. Antara hidup dan mati. Tapi saya berkali-kali dalam hidup saya membuktikan dia sungguh-sungguh kebangkitan dan hidup. Jadi kalau kita dibawa Tuhan ke titik yang sangat sukar, atau permintaan yang sukar seperti ini, jangan pernah lepaskan harapmu dan imanmu. Sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amen, saudara. Coba tanya sebelahmu, kamu level berapa sekarang? 1, 2, 3, atau 4, saudara? Ada yang sudah hampir 4, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kerjaan masih banyak, saudara. Alright. Tapi Elia berkata begini, yang kau minta itu adalah sukar. Namun dia berkata, kalau engkau bisa melihat aku terangkat, maka akan terjadi. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka tidak akan terjadi. Saudara, ini ajaib sekali. Apa artinya melihat? Tidak banyak orang ketika kebaktian seperti ini mau berkata, Tuhan aku lihat engkau. Tadi kita nyanyi lagu, I see the Lord, aku melihat Tuhan. Berapa banyak yang mata rohnya bisa melihat. Saya nggak berkata lihat di jasmani loh. Tapi at least di dalammu ini ada kesaksian roh berkata, ya ada Tuhan di sini. Akhir tahun nanti kita akan lihat banyak hal yang profetis akan di depan mata kita. Bisakah engkau melihat itu bahwa Tuhan sedang lewat di depanmu? Nah untuk bisa melihat itulah kesempatan, itulah kairos Tuhan. Itulah Tuhan yang lewat di depan kita juga bukan hal yang mudah. Saya beri contoh saudara. Masih di 2 Raja-Raja. Coba lihat pada pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu, dan tidur di situ. Saya pelajari ini sebuah hal yang aneh. Dari tempat Elisa berjalan, dari Karmel ke tempat kampung halamannya. Sebetulnya jalannya tidak lewat Sunem. Itu ada jalan yang lebih pendek, yang normal orang pilih. Nah indikasi ayat ini mengatakan Elisa itu berkali-kali lewat Sunem. Maka kalau dia mau pulang ke tempatnya, dan dia harus lewat Sunem, itu dia melingkar jalannya. Saya beri contoh ini. Kita ini di Holi ini ya. Lalu kemudian kita berkata, oh kita akan ke Jalan Pemuda. Atau kita mau ke mall di Pemuda. Nanti tanggal hari Selasa kita mulai ngisi di Paragon dari 21, 22, 23. Dari Holi kita berkata, kita mau ke mall. Lalu kita berkata, oke, bagaimana kalau kita lewat dari sini ya, kita ke Kalibanteng, terus masuk tol, ke Ungaran, dari Ungaran kita turun ke bawah. Itu kan gak normal toh. Tidak ada orang Semarang yang akan berbuat seperti itu, kecuali orang luar kota yang nyasar. Ya kan? Elisa seperti itu. Dia itu dari Karmel ke tempat ke rumahnya itu lewat jalan yang jauh lebih pendek.
Nah ketika ahli Alkitab meneliti, dia berkata, ini Sunam itu letaknya jauh, muter. Dan dia lakukan itu berkali-kali. Dia lewat, dia lewat, dia lewat, dia lewat, dia lewat. Seringkali Tuhan menyatakan tujuannya tanpa bicara. Cuma lewat. Dan berkali-kali dia lewat. Pertanyaannya, ada berapa ribu orang yang tinggal di kota Sunem atau desa Sunem waktu itu? Berapa ribu orang di sana, berapa ratus perempuan tinggal di sana. Tapi cuma satu wanita yang berkata, aku sudah tahu ini hamba Tuhan. Itu melihat, saudara. Dan dari yang dia lihat, dia undang Elisa untuk makan. Orang Yahudi ya, tidak akan ngundang makan atau mau diajak makan orang. Kalau tidak berkata, aku akan bersahabat dengan dia untuk jangka panjang. Kalau kita kan enggak, diundang siapapun makan dulu. Bersahabat enggak, engkau mikir sih, pokoknya mangan sih. Ya toh saudara, beda sih, beda value. Orang Yahudi kalau Anda berkata, ayo makan, dia akan berpikir ulang. Apakah ini akan membuat aku siap tidak berhubungan lama dengan orang ini? Perlu kedekatan, keintiman loh. Nah Elisa itu mau. Dan berkali-kali, karena wanita ini melihat, ini bukan orang biasa, ini ada Tuhan di dalamnya. Sesungguhnya dia itu abdi Allah, dia hamba Tuhan. Dan dia berkata, ini loh yang harus dan penting buat kita. Saudara, kalau dia bisa melihat seperti itu, dan dia memang melihat, dan dia bangunkan akan sebuah tempat khusus buat hambanya ini. Saudara mengerti pada akhirnya dia diupahi seorang anak. Bahkan banyak ahli mengatakan anak wanita Sunem inilah Nabi Habakuk. Bayangkan, itu yang Tuhan katakan. Kamu terima nabi sebagai nabi, kamu akan terima upah nabi. Wanita ini bukan hanya upah nabi, dia diupahi seorang nabi lewat rahimnya. Dan ini yang seringkali anak Tuhan tidak bisa melihat. Nah, sebaliknya ada kota lain yang dilawat Tuhan tapi menolak. Markus 6. Lihat Markus pasal yang ke-6. Hari ini biar Firman menjelaskan dirinya sendiri dengan lebih banyak. Markus pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Markus pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub. Bayangin, itu mereka waktu dengar dia ngajar takjub. Ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat pula apakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Ayat 3. Nah ini mulai saudara, lihat ya. Mereka takjub tapi matanya nggak bisa lihat. Mereka berkata apa? Bukankah ia ini tukang kayu? Bahasa Inggrisnya ada tambahan. Bukankah ia ini hanya tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat, bukan tidak mau loh, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan tidak pernah dikejutkan oleh apapun, kecuali ketidakpercayaan kita. Yesus sampai heran karena ketidakpercayaan. Dari mana mereka tidak percaya? Awalnya bagus takjub, tapi orang mulai berkata, dia kan hanya tukang kayu. Anak Mbok Maria itu loh, dia hanya tukang kayu. Dia kecewa, mereka kecewa, dan
menolak dia. Nazaret tidak bisa melihat. Tuhan menghampiri lewat di depan matanya. Mereka tidak mau terima dia. Saudara, akhir tahun nanti, jangan lihat dengan mata jasmani. Sebab engkau akan pulang tidak bawa apa-apa. Lihat seperti perempuan Sunem melihat. Lihat Tuhan yang lewat di depanmu. Setiap kali kita nyembah Tuhan, kita beribadah, lihat Tuhan yang di depanmu lewat berkali-kali. Lihat setengah jam lebih hadiratnya memenuhi kita, 2 jam bersama dengan kita. Dan apa yang terjadi? Seperti dia lewat berkali-kali. Sama yang terjadi waktu dia datang ke rumah Yairus. Orang banyak berdesak-desakan, bahkan nempelkan badannya ke badan Yesus. Cuma satu wanita yang bisa melihat berbeda. 12 tahun menderita pendarahan dan berkata, kalau aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab berkata, dia terima mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa dan mau melihat itu? Kita mesti berdoa, minta Tuhan buka mata roh kita. Baru gua akan lihat sesuatu yang besar dan ajaib akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Apa yang akhir tahun akan dikerjakan, saya percaya tidak akan sia-sia. Bahkan melahirkan hal yang dahsyat tahun depan. Tahun depan, tahun penentuan. Dan saya berdoa kita akan tinggalkan tutup tahun ini dengan sesuatu yang kuat. Nanti pada pergantian tahun kita akan kumpul lagi nyembah Tuhan saja. Tidak ada yang lebih baik dari waktu pergantian tahun. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Amen, saudara. Di luar hadirat Tuhan, nanti kayak Daud melihat Bathsheba. Kita mau melihat Tuhan aja. I see the Lord. Kita memandang kepada Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa hatimu akan dibuat berkobar oleh Tuhan. Sebab apa yang dia mau kerjakan itu luar biasa. Nah, lihatlah orang-orang ini. Gak bisa percaya. Kenapa sampai Nazaret menolak dia? Lihat Markus pasal yang ketiga. Ada ceritanya, saudara. Markus 3. Ini dialami bahkan oleh ibu Yesus sendiri. Markus 3. Lihat pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Markus 3. Ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Aneh kan? Mereka tuh di luar, dia bilang, tolong panggilin Yesus. Susah untuk mengerti itu, kenapa ibu ini berkata, panggilin Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Aneh jawabannya. Lihat ya, ini kalau Anda diomongi begini, pasti Anda maki-maki anakmu nih. Oh, anak kurang ajar nih. Saya nggak ngajari Anda jadi anak kurang ajar. Nanti Anda tahu reasonnya. Yesus itu sensitifnya luar biasa loh. Dia nggak gampang, dia Tuhan, dia ngerti hati. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Yang melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kenapa dia ngomong seperti ini? Lihat pasal yang ketiga, kita mundur ke depan, ayat yang ke-20 dan ke-21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ayat berikutnya, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, artinya ibu dan adik-adiknya mendengar hal itu. Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi orang-orang berkata begini, anakmu sudah enggak waras. Ini loh, para imam berkata, dia pakai Beelzebul, dia kerasukan setan. Itu perkataan membutakan, saudara. Maria
Yang tahu dari mana dia dikandung. Dia ngerti ini bukan anaknya Yusuf. Bukan. Roh Kudus. Dia ngerti cerita soal gembala, soal malaikat, soal orang Majus. Dia lihat mukjizat di Kana, dia ngalami itu. Saudara tahu nggak kuasa perkataan itu mematikannya luar biasa. Datanglah ahli-ahli Taurat dan berkata ini bagai kuasa setan ini. Anakmu sudah tidak waras lagi. Alkitab berkata mereka berusaha mengambil dia. Kata mengambil artinya rule of him. Mau mengontrol dia lagi. Makanya Tuhan berkata, siapa ibu? Orang yang mau mengontrol aku. Orang yang gak percaya kepadaku. Saudara bisa ngerti? Makanya Elia berkata, kalau engkau bisa melihat, maka akan terjadi. Kalau engkau tidak bisa melihat, maka tidak akan terjadi. Saya berdoa, Tuhan akan buat mata kita bisa melihat. Amen, saudara. Nah, melihat yang bagaimana, Pak? Kata melihat ini sama dengan yang dipakai dalam kitab Habakuk. Nah, sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Habakuk pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Ini kata melihat itu artinya. Dia mau lihat, dia mau menanti. Melihat itu artinya kita menantikan dengan sebuah expectation, dengan sebuah pengharapan. Bukan cuma, oh ya bagus ya, ada tarian ya, kok sekarang macam-macam ya. Bukan begitu. Anda mesti berdoa, Tuhan, buka mataku, supaya aku bisa melihat dengan pengharapan, dengan expectation. Dan dikatakan, apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, perhatikan ya. Tuliskanlah penglihatan atau visi itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dia berkata, ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Semua yang Tuhan janjikan segera terjadi dan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau kelihatannya kok pelan ya Pak, Tuhan berkata, pesan hari ini berkata, nantikan itu. Anda berhenti menantikan, tidak pernah turun dalam hidupmu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ini pesan Tuhan buat semua kita. Akhir tahun nanti datang, lihat dengan pengharapan, sebab janjinya akan terjadi. Ayat 4 ini kuncinya yang berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi ini ajaib sekali, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup karena iman. Saudara, sebetulnya gereja itu pertama kali cuma satu. Gereja Katolik. Ada Katolik sama Kristen kalau Anda ngerti. Itu dimulai oleh seorang imam Katolik. Namanya Martin Luther dari Jerman. Suatu hari, dia melihat akan praktek-praktek yang meresahkan hatinya dalam lingkup gereja. Dan dia waktu itu datang ke Roma, ke Vatikan. Dia lagi merangkak naik tangga dari gereja Santo Petrus. Dan tiap kali naik tangga dia lagi doa, naik tangga dia berdoa. Dia berharap dengan itu dosanya akan diampuni. Ketika dia merangkak tangga itulah, dia dengar suara. Dan ternyata dari kitab Habakuk, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup dengan imannya. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Dan dia berhenti. Dia berkata, bukan karena aku berbuat aturan-aturan manusia. Kalau aku beriman kepada Yesus Kristus, aku akan hidup. Habakuk mengatakan pesan yang sama. The just shall live by faith. Kalau engkau melihat semua dengan mata iman,
engkau akan terima kehidupan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang berkata mati, dia berkata akulah kebangkitan dan hidup. Saudara sekalian, ini yang bagian terakhir, yang dahsyat dan saya mau tunjukkan kepada saudara, luar biasa. Pada waktu Elia terangkat dan Elisa melihat, dia teriak, Bapakku, Bapakku, kereta orang Israel dengan pasukannya yang berkuda. Dan Alkitab berkata, jubah Elia itu turun, saudara. Saya mau tunjukkan dan saya mau peragakan ini. Saya berharap ini akan membuat Anda akan melihat, akan membuat Anda mengerti dan nangkap. Orang berkata, seeing is believing. Kalau Anda tidak melihat, orang tidak mau percaya. Setelah melihat, baru orang percaya. Saya bisa minta tolong, ada yang sukarelawan. Ini Elisa. Saya butuh 2 orang untuk bertugas membuat mata Anda tercelik dengan baik. Nah, di situ, Elisa di situ, malaikat di situ. Anda bisa bayangkan, dia, saya senang Pak Marso sudah kembali, luar biasa. Selamat datang lagi Pak, sehat, luar biasa. Kebangkitan dan hidup. Ibu Isa nangis-nangis loh. Saya bilang, nanti Ibu belajar sama saya bagaimana membuat Pak Marso makin kuat. Saya tahu, cuma saya tahu rahasia nih. Ngomong soal apotik itu aja hari ini, sudah pasti beres, lancar. Kalau ngomong yang lain-lain, Pak, ini sampai Pandanaran, ora urusan Pandanaran. Tapi kalau Pak, kerjaan murung beres, ngadeg dia. Sopo sing wani ngalang-alangi aku. Nah, itu beliau, saudara. Orang hebat, beriman. The just shall live by faith. Amen, saudara. Kok ke Pak Marso ya? Ke Elisa dulu, saudara. Nanti salami Pak Marso ini, saudara. Tadi doakan Pak Marso. Oke, perhatikan baik-baik. Dia ikut kemanapun Elia pergi. Dia berkata, beri aku jatah sebagai anak sulung. Dan Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Itu antara hidup dan mati. Rahel akhirnya mati. Hidup dan mati. Lalu kemudian dia berkata, kalau engkau bisa melihat, maka itu akan terjadi. Dan waktu Elia terangkat, dia lihat, dia teriak, Bapakku, Bapakku. Dia mau berkata, gua lihat, gua lihat. Saya yakin sebetulnya bukan Elia yang melepas jubahnya. Oh kamu lihat ya, terus dia buka-buka jubahnya, ini ya, cepluk, jatuhkan. Enggak. Menurut saya Elia sudah sibuk dengan naik kereta berapi. Wih. Zaman dulu kan belum ada, apa itu saudara? Rolling coaster seperti di Dufan itu kan enggak ada. Orang terbang itu kan, dia seneng tuh. Dia lupa, jubah dilepas, gak mungkin dilepas. Ya tak gosok kesek nganggo kowe, ndak ada. Apa tak kumbah kesek, ndak ada. Dia sudah asik naik, saya yakin. Dan menurut saya malaikat yang di sebelah berkata gini, coplok jubah. Nah, yang lepas menurut saya malaikat. Perhatikan. Pada waktu dia melihat, saudara. Waktu dia melihat. Ini yang terakhir. Nanti pada saat saudara bisa melihat by faith dengan iman. Anda tidak mengatakan, ya saya datang cuma nonton aja lihat. Semua gini ya diamin aja gak ada apa-apa. Males lah, yang penting ya gak cepat mulih. Terus parkirnya gak susah. Daripada nanti parkir susah, ini belum selesai acaranya, pulang dulu. Gue segayame selantai. Itu yang begitu-begitu Anda tidak akan terima apa-apa. Tapi kalau dalam hidupmu kau berkata, Tuhan, ini hidup matiku loh. Tahun depan penentuan buat aku. Anda akan datang berbeda. Tiap kali datang kebaktian, nyembah Tuhan dengan sikap berbeda. Dan kalau Anda punya sikap yang berbeda, Tuhan suka mengunjungi saudara. Tuhan suka melawat kita. Amen, saudara. Siapa yang terjadi? Dia melihat Tuhan. Coba maju sedikit, jangan jauh-jauh. Dan dia lihat jubah daripada Elia. Ini podombe baju kuwi ternyata, saudara. Ini baju bagus loh, saudara. Ada generasi penuntas, ada Raja Wali, ada lembu, ada hati hamba. Komplit, eksklusif untuk diri saya sendiri, saudara. No. Bufoni baik hati Anda cari di sana.
Tapi belum dijual. Yang ini tidak dijual, ini untuk saya sendiri. So ini katakanlah ini jubah Elia. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, dia merobek pakaiannya. Coba dirobek. Dia robek pakaiannya. Dan pakaiannya emang gak bagus, robek gak apa-apa. Saudara tahu hidupmu itu seperti koran begini? Orang karo-karuan begini? Baca koran sebagian besar isinya gak karo-karuan. Ya toh? Macam-macam toh. Dan kolak-kolik begini, masa pakaian begini saudara? Tapi hidup kita kan begitu kan seringkali. Kolak-kolik ada karo-karuan toh. Yang benar dianggap salah, salah dianggap benar. Gambarnya gambar gereja tapi jempalnya nyungsep begini. Ini soal apa ini? Jauhkan kamar tidur. Loh, Hong Sui. Terus gambar begini. Surat karo-karuan ada humor. Hidup kita kan begitu. Ada yang lucu-lucu, ada yang orang karo-karuan. Selupakanlah. Anda mesti robek semua yang lama dari hidupmu. Karena Tuhan sediakan jubahnya Elia. Coba diambil jubahnya Elia. Nanti Anda boleh beli di toko buku Rema. Bilang jubah Elia, jubah Elia. Dan dipakai jubahnya. Yang dirobek pakaiannya. Bukan jubah loh. Dia dapat jubahnya Elia. Saudara tahu kata jubah itu artinya terjemahan hurufiahnya apa? Glory, kemuliaan. Ingat saya pernah berkata sekali minggu lalu, pakaian imam itu dibuat Tuhan for glory and beauty. Untuk sebuah keindahan, kemuliaan, dan keindahan. Begitu dia terima akan jubahnya Elia, maka roh Elia, pengurapan Elia turun dalam hidupnya. Dan sejak hari itu, dari orang biasa yang tidak termasuk golongan nabi, yang tidak bernubuat, dari orang yang tidak dikenal bertahun-tahun, tidak ada orang yang menyebut cerita tentang hidupnya bertahun-tahun, hanya ngabdi ke Elia. Hari itu berubah. Dan ketika rombongan nabi yang pernah akan menghentikan dia, melihatnya dari jauh, mereka berkata, roh Elia hinggap pada Elisa, mereka tersungkur nyembah kepadanya. Dan dengan pengurapan yang sama, dia belah sungai Yordan. Yang artinya kematian itu dibelah oleh dia, ditaklukkan. Dia nyebrang di tanah yang kering. Dan oleh karena pengurapan yang sama, air Yeriko disehatkan. Nabi-nabi diberi makan. Orang-orang mati dibangkitkan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan, Israel tertolong dari musuhnya. Oleh karena sesuatu yang ilahi turun dalam hidupnya. Tahun depan, tahun perubahan nasib buat saudara. Dari orang-orang yang kelihatannya Anda melihat hidupmu dan sekitarmu tidak ada apa-apanya. Saya berkata akan muncul orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang ajaib, orang-orang yang mengendalikan dunia, orang-orang yang akan memimpin jadi kepala dan bukan ekor, di atas dan bukan di bawah. Saudara akan jadi orang-orang yang seperti Tuhan rindukan dalam hidupmu. If you can see, kalau engkau bisa melihat, saya berdoa, Tuhan akan buat Anda bisa melihat. Bangkit berdiri saudara. Thank you. Angkat tangan. I see the Lord. I see the Lord. Exalted high upon the worship of the people of the earth. I see